Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sekar dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi biosistematika tumbuhan berjudul Angiospermae. Berikut adalah anggota kelompok 10, yaitu Prita Nirwandiah, Rahmawati Kanovianti, Niken Savitri, Prihati Novianingsih, saya sendiri Airfandi Ramdhani, Hanifatul Muslimah, dan Khofifah Hikayunianti. Berikut adalah cakupan materi yang akan dipresentasikan pada hari ini. Yang pertama, perkembangan evolusi Angiospermae, karakter pembeda taksonomi dan bukti taksonomi. Yang kedua, pengenalan ciri anggota kelas dan peranannya. Yang ketiga, karakter taksonomis pada kelas dikotil. Yang keempat, pengenalan ciri dan anggota kelas monokotil dan peranannya. Yang kelima adalah peran Angiospermae. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Novi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan evolusi Angiospermae, karakter pembeda taksonomi dan bukti taksonomi. Saat ini, Angiospermae merupakan tumbuhan yang paling beraneka ragam dan tersebar luas. Saat ini dikenal 250.000 spesies Angiospermae dan ditempatkan dalam divisi tunggal, yaitu Anthophyta. Anthophyta terdiri dari dua kelas, yaitu Monocotyledon dan Dicotyledon menurut Campbell tahun 2003. Selama masa evolusi Angiospermae, xilem merupakan bagian yang lebih terspesialisasi. Xilem diduga berkembang dari sel-sel trakeid yang pada Gymnospermae berperan menghantarkan air. Pada Gymnospermae, sel trakeid berkembang menjadi sel-sel yang lebih pendek dan lebih luas yang disebut unsur pembuluh. Unsur pembuluh membentuk saluran yang bersambung yang lebih terspesialisasi. Xilem diperkuat dengan serat atau fiber yang juga berkembang dari trakeid. Campbell et al. Tahun 2003. Selain spesialisasi xilem, faktor terbesar perkembangan Angiospermae adalah evolusi bunga. Bunga memiliki tingkat efisiensi reproduksi yang sangat tinggi pada tumbuhan. Bunga adalah tunas yang mampat dengan 4 lingkaran daun yang termodifikasi menjadi kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Campbell tahun 2003. Kemunculan radiasi tumbuhan berbunga menyebabkan bentang alam bumi berubah secara drastis. Nenek moyang Angiospermae masih belum dipastikan, tetapi hasil analisis kladistik pada ciri homolog menunjukkan Gymnospermae dari divisi Genotophyta sebagai kerabat paling dekat dengan Angiospermae. Fosil tertua Angiospermae ditemukan pada batuan awal masa Cretaceous yang berusia sekitar 137 tahun, menurut Campbell et al. Tahun 2003. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu pengenalan ciri anggota kelas dan peranannya. Ciri Angiospermae. Tumbuh-tumbuhan terdiri dari akar dan tajuk. Akar tumbuhan berfungsi sebagai penopang berdirinya tumbuhan atau jangkar. Pengabsorpsi air dan mineral, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Tajuk terdiri dari batang, daun, dan bunga. Bunga merupakan adaptasi untuk reproduksi tumbuhan Angiospermae. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah, mendukung daun
daun, dan bunga. Angiospermae memiliki ciri utama yaitu bakal bijinya berada di dalam megasporofit yang termodifikasi menjadi daun, buah, atau karpel. Sehingga serbuk sari harus menembus jaringan daun buah untuk mencapai bakal biji dan membuahi ovum. Pada umumnya daun dan buah berdaging tebal, misalnya pada mangga, jeruk, dan semangka. Pada kacang-kacangan, misalnya buncis, kapri, kacang panjang, daun buah berupa kulit polong yang tipis. Daun buah berfungsi melindungi biji agar tidak kekeringan pada saat mengalami dormansi atau tidak aktif. Dormansi yang dimaksud di sini adalah dormansi yaitu peristiwa di mana benih mengalami masa istirahat atau dorman. Dormansi benih berhubungan dengan usaha benih untuk menunda perkecambahannya, sehingga waktu dan kondisi lingkungan memungkinkan untuk melangsungkan proses tersebut. Dormansi dapat terjadi pada kulit biji berupa biji apapun pada embrio. Biji yang telah masak dan siap untuk berkecambah membutuhkan kondisi klimatik dan tempat tumbuh yang sesuai untuk dapat mematahkan dormansi dan memulai proses berkecambahannya. Menurut Elisa tahun 2009. Selanjutnya ada anggota kelas Angiospermae. Angiospermae ini dibedakan menjadi dua, yaitu monocotyledone atau berkeping satu dan dicotyledone atau berkeping dua. Monocotyledone mempunyai biji berkeping satu, berakar serabut, batangnya terdiri dari pangkal sampai ujung hampir sama besar. Umumnya tidak bercabang. Akar dan batang tidak berkambium. Contohnya Oryza sativa atau padi, Zea mais atau jagung, Musa paradisiaca atau pisang, dan Coconut nucifera atau kelapa. Yang kedua, dicotyledone mempunyai biji jumlah kepingannya 2, berakar tunggang, batang dari pangkal besar makin ke atas makin kecil, batang bercabang, akar dan batang berkambium. Contohnya Cassia siamea atau johar, Archis hypogea atau kacang tanah, Pecidium guava atau jambu biji, dan Viscus elastica atau karet. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rahma. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Hanifatul Muslimah. Untuk selanjutnya yang ketiga ada karakter taksonomis pada kelas dikotil. Ciri utama tumbuhan dikotil adalah akar berbentuk tunggang, batang bercabang dan berluas-ruas, berkambium, letak berkas pengangkut teratur, tipe berkas pengangkut kolateral terbuka, pertulangan daun menyirip atau menjari, bagian-bagian bunga berjumlah 4, 5 atau kelipatannya, memiliki 2 keping lembaga atau kotiledon. Ini ada beberapa contoh tumbuhan famili dalam kelas dikotil adalah yang pertama ada Euphorbiaceae, contohnya Manihot utilissima atau singkong, Hevea brasiliensis atau para karet. Yang kedua ada Moraceae, contohnya Ficus benjamina atau beringin, Artocarpus integra atau nangka, Artocarpus communis atau keluih. Yang ketiga ada Papilionaceae, contohnya Vigna sinensis atau kacang panjang, Phaseolus radiatus atau kacang hijau, Arachis hypogea atau kacang tanah, dan ada Crotalaria sp atau oro-oro.
Yang keempat ada Caesalpiniaceae, contohnya Caesalpinia pulcherrima atau kembang merak, dan Tamarindus indicum atau asam. Yang kelima ada Mimosaceae, contohnya Mimosa pudica atau putri malu, Leucaena glausa atau petai Cina, dan Parkia speciosa atau petai. Yang keenam ada Malvaceae, contohnya Hibiscus tiliaceus atau waru, Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu, dan Gossypium sp atau kapas. Yang ketujuh ada Bombaceae, contohnya Durio zibetinus atau durian, Sieba pentandra atau randu. Yang kedelapan ada Rutaceae, contohnya Citrus nobilis atau jeruk keprok, Citrus aurantifolia atau jeruk nipis, dan Citrus maxima atau jeruk gulung. Yang kesembilan ada Myrtaceae, contohnya Eugenia aromatica atau cengkih, Melaleuca leucadendron atau kayu putih, Psidium guajava atau buah jambu. Yang kesepuluh ada Verbenaceae, contohnya Tectona grandis atau jati, dan Lantana camara atau lantana. Yang ke-11 ada Labiate atau Lamiaceae, contohnya Soelus tuberosus atau kentang hitam. Yang ke-12 ada Convolvulaceae, contohnya Ipomoea batatas atau ubi jalar, dan Ipomoea raptans atau kangkung. Yang ke-13 ada Apocynaceae, contohnya Plumeria acuminate atau Kamboja, dan Alamanda catarrhtica atau alamanda. Yang ke-14 ada Rubiaceae, contohnya Morinda citrifolia atau mengkudu, Pace, Coffea arabica atau kopi, dan Cinchona sirubra atau kina. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silahkan Rita. Baik, terima kasih Rahma atas kesempatannya. Berikutnya ada pengenalan ciri dan anggota kelas monokotil dan peranannya. Ciri monokotil. Tumbuhan berkeping biji tunggal atau monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijinya tidak membelah karena hanya memiliki satu daun lembaga. Kelompok ini diakui sebagai takson dalam berbagai sistem klasifikasi tumbuhan dan mendapat berbagai nama, seperti Monocotyledoneae, Liliopsida, dan Liliaceae. Ciri-ciri monokotil atau Monocotyledoneae atau Liliopsida atau Monocotyledoneae atau juga tumbuhan monokotil ini memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keping biji tunggal atau satu, memiliki berkas vaskuler atau pembuluh angkut yang terdapat di batang yang bertipe kolateral tertutup. Antara xilem dengan floem tidak terdapat kambium. Letak dari filem dan floem tersebar atau tidak teratur. Umumnya batang dan akar tidak memiliki kambium sehingga tidak dapat terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak akan tumbuh membesar. Namun ada juga tumbuhan monokotil yang berkambium seperti sisal atau Agave sisalana. Yang ketiga, umumnya batang tidak bercabang, memiliki rambut-rambut halus dan ruas-ruas pada batang tampak jelas. Yang keempat, berakar serabut, ujung akar dilindungi oleh koleoriza dan ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Umumnya berdaun tunggal kecuali pada kelompok kalem, urat daun sejajar atau melengkung dan berpelepah daun. Yang terakhir, bagian bunga terdiri atas kelompok bunga, mahkota bunga, benang sari tersebut berjumlah 3 atau kelipatan 3. Anggota kelas monokotil. Kelompok tumbuhan monokotil mencakup berbagai tumbuhan paling berguna dalam kehidupan manusia, sebagai sumber pangan, sumber energi nabati, sumber bahan baku industri perumahan, dekorasi, pakaian, media penulisan, zat berwarna, dan sebagainya. Anggota kelas monokotil ini yang pertama ada Poaceae. Di dalam Poaceae termasuk tumbuhan seperti gandum, padi, jagung, jejai,
jelai, jejawu, serta sorghum atau cantel. Selain itu, bambu dan tebu juga termasuk di dalamnya. Bahan pakan ternak juga banyak memanfaatkan anggota suku ini seperti rumput gajah dan rumput raja. Anggota suku ini beberapa di antaranya merupakan tumbuhan pengganggu atau gulma yang penting seperti alang-alang dan rumput bandotan. Ada anggotanya yang merupakan sumber wangi-wangian, yaitu rumput akar wangi dan serai yang termasuk Citronella. Yang kedua ada Diosphoreaceae, gandung atau Dioserae hypsida dan suku gandung-gandungan atau Diosphoreaceae tergolong tanaman umbi-umbian yang cukup populer walaupun kurang mendapat perhatian. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Niken. Silahkan. Kelima yaitu peranan Angiospermae. A. Bahan pangan sumber karbohidrat, contohnya Oryza sativa. B. Bahan pangan sumber protein, contoh Phaseolus radiaceus. C. Bahan pangan sumber lemak, contoh Cocos nucifera. D. Bahan pangan sayuran sumber vitamin dan mineral, contoh Solanum lysopersicum. E. Bahan pangan buah-buahan sumber vitamin dan mineral, contohnya Carica papaja. F. Bahan sandang, contohnya Gossypium sp. G. Bahan pemberi rasa nikmat pada makanan, minuman, atau yang lainnya, contohnya Coffee sp. H. Bahan obat-obatan, contoh Cinchona succurrubra. I. Bahan bangunan, contohnya Tectona grandis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.